Sementara itu, Serikat Tani Islam Indonesia Kalimantan Selatan targetkan peningkatan penghasilan petani 8 ton per hektar. Akan menggandeng pemodal maupun BUMN untuk pemasaran hasil pertanian. Pengurus Serikat Tani Islam Indonesia STII Kalsel bersama 5 pengurus STII Kabupaten Kota akhir pekan lalu resmi dilantik di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Banjarbaru. Pengurus STII Kalsel yang baru ini diharapkan dapat hadir di tengah-tengah petani guna memberikan bukti konkret untuk bisa meningkatkan hasil pertanian Kalsel hingga 8 ton per hektarnya. Usai pelantikan Ketua STII Kalsel, Ustadz Hairani Idris menyatakan dalam 1-2 hari pihaknya akan segera melakukan gebrakan di 2 tempat, yakni di Lok Buntar dan kawasan Barabahan. Pelantikan sekaligus pelatihan. Oke, kita lantik tadi sudah berjalan, kemudian disambut oleh Kepala Dinas Pertanian tadi, Pak Samsir. Nah, program kita mulai besok kita mau memperlihatkan bahwa ini contohnya gitu. 3 hektar di Punti, 2 hektar di Sungai Tawu. Besok langsung ke lapangan. Lahan itu kan ada pemiliknya. Nah, kita kerjasama dengan pemilik lahan. Lalu nanti ada pemilik modal. Pemilik modal kita kerjasamakan dengan pemilik lahan. Kita berada di tengah-tengahnya. Jadi STII menjadi penyambung di antara mediatornya. Itu pun kita yang nyari siapa berkenan menjadi investasinya, siapa yang berkenan. Jadi mereka sekarang tugasnya cari lahan. Nanti laporannya ada lahan berapa. Kita carikan investornya, syukur-syukur di daerah masing-masing kan pasti ada lah. Orang yang punya duit tanggul, tahu nggak? Kalau kalian jadi investasi, jadi investor, itu dapat bagian nanti 30% dari hasil panen. Ketua Umum PB STII Fatur Rahman Mahfudz menyatakan modernisasi teknologi untuk pengolahan lahan ataupun target hasil pertanian tidak muluk-muluk, namun berharap bisa 8 ton. Bukan hanya itu, STII juga akan membantu petani dengan menggandeng pemodal maupun kerjasama BUMN hingga tingkat pemasaran. Kita biasa ngomong sampai 8 sampai 10 ton. Andai kata kita bisa mencapai 10 ton, biaya 15 juta sudah terpenuhi dikembalikan. Dan petani setelah itu mereka juga bayar zakat. Itu yang kita sampaikan juga. Petani kita juga mampu bayar zakat. Setelah itu dipotong bagi hasilnya 50% untuk petani. Jadi petani betul-betul diminta hanya usaha maksimal, menerapkan teknologi dan SOP-nya dengan benar. Insya Allah dengan hasil 10 ton itu petani sudah dapat penghasilan yang lumayan. Fatur Rahman Mahfudz optimis hasil pertanian di Kalsel bisa meningkat drastis dan bisa menambah pendapatan petani. Bahkan ke depannya Kalsel bisa menjadi lumbung padi di Indonesia. Rismana, Banjar TV.